Halo teman-teman, selamat datang di Simkadabra. Saya Mario, hari ini kita akan belajar beberapa soal tentang pendarahan subdural dan epidural. Tetap semangat, keep studying, and let the magic work. Oke, sekarang kita akan membahas beberapa soal mengenai pendarahan atau hematom epidural dan subdural ya teman-teman. Di SKDI 2019 ini terbagi menjadi dua nomor, yaitu satu nomor untuk EDH dan satu nomor untuk SDH. Lalu keduanya poin kompetensinya adalah 3B, artinya kita harus mampu memberikan tata laksana awal pada situasi gawat darurat. By the way, teman-teman yang lagi mempersiapkan UKM PPD atau misalkan koas dan preklinik, saya sarankan banget untuk teman-teman belajar berdasarkan SKDI ya, supaya nanti kompetensi dokter umum Indonesia itu bisa kalian pegang banget. Nah, link untuk download file original SKDI-nya udah kita taruh di deskripsi di bawah. Bisa langsung di-download aja ya. Nah, kita masuk ke nomor 1. Pertanyaannya diagnosis kerja yang paling mungkin ya. Seorang pasien laki-laki datang ke IGD setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Pasien terjatuh dari motor dan kepalanya yang tidak mengenakan helm membentur trotoar. Saat ini pasiennya penurunan kesadaran, tanda vitalnya masih bagus ya. Dokter lalu melakukan pemeriksaan GCS. Nah, kita sambil analisis langsung skor GCS-nya nih. Pasien tidak membuka mata dengan spontan. Ketika dipanggil, pasien dapat membuka mata namun segera menutup kembali. Nah, ini berarti pasien butuh stimulus suara untuk membuka matanya ya, maka skornya 3. Pasien tidak bisa berkomunikasi, lalu setelah diberi rangsang nyeri supraorbital, pasien mengerang. Berarti skor untuk verbalnya 2. Dan lengan kanannya mengangkat cepat hingga di atas dagu untuk menepis tangan pemeriksa. Berarti skor motoriknya itu 5. Maka GCS-nya adalah E3, V2, M5. Totalnya itu 10 ya. Nah, 10 itu termasuk ke diagnosis yang B, cedera kepala sedang. Kalau cedera kepala ringan, itu GCS-nya masih 13-15. Cedera kepala sedang berat itu nggak ada ya, klasifikasi seperti ini. Kalau cedera kepala berat itu kalau GCS-nya 3-8, sedangkan contusio cerebri itu adalah pendarahan dalam parenkim otak. Nah, kita perlu CT scan untuk bisa menegakkan diagnosis ini. Oke, kita bahas dikit ya. Pendarahan subdural dan epidural ini adalah bagian dari cedera kepala atau traumatic brain injury, TBI ya. Cedera kepala itu sendiri definisinya adalah trauma yang mengenai kalvaria serta basis kranii, serta organ-organ yang di dalamnya, yaitu otak ya. Dia bersifat non-degeneratif dan non-kongenital, serta menimbulkan gangguan fisik, kognitif, maupun sosial dengan atau tanpa penurunan kesadaran. Jadi yang dimaksud di definisi ini, cedera kepala itu lebih khususnya ada cedera otak juga ya, baik secara fungsional maupun struktural. Kalau pendarahan epidural itu adalah pendarahan di antara dura mater dan tulang tengkorak. Sedangkan pendarahan subdural sesuai namanya ada di rongga subdural, yaitu di ruang bawah dura mater. Nah, cedera kepala ini dibagi berdasarkan derajat keparahannya ya. Ini sering keluar di soal teman-teman, jadi teman-teman harus hafal at least GCS dari masing-masing klasifikasinya ya. Untuk cedera kepala minimal, dia GCS-nya itu masih full, yaitu 15. Dan klinisnya tidak ada kelainan, serta CT scan-nya juga normal. Nah, maka sebenarnya untuk GCS dan klinis yang normal seperti ini, CT scan juga nggak perlu kita lakukan ya, jadi bukan indikasinya. Selanjutnya adalah cedera kepala ringan, disingkat CKR seringnya. GCS-nya sudah menurun yaitu 13-15 ya kayak tadi. Dan pingsan pasca trauma dengan durasi kurang dari 30 menit, serta amnesia pasca trauma atau anterograd amnesia kurang dari 1 jam. Jadi setelah pasien kecelakaan atau misalkan trauma kepalanya, 1 jam pasca traumanya itu pasien nggak bisa mengingat kejadian apapun. Tapi tidak ada defisit neurologis dan CT scan-nya juga normal. Kalau cedera kepala sedang, GCS-nya 9-12 seperti di kasus tadi. Pingsannya 30 menit sampai 24 jam, udah ada defisit neurologis dan ada amnesia pasca traumanya selama 1-24 jam. CT scan-nya juga hasilnya udah abnormal. Jadi pasien dengan GCS dan klinis yang masuk ke kriteria cedera kepala sedang itu udah harus kita lakukan CT scan ya teman-teman, sudah masuk ke indikasinya. Terakhir cedera kepala berat itu kalau GCS-nya 3-8, jadi udah masuk koma ya. Klinisnya pingsan lebih dari 24 jam dan amnesia pasca traumanya lebih dari 7 hari. Serta CT scan-nya juga pasti abnormal.
Gampangnya teman-teman sebenarnya apalin aja kriteria cedera kepala yang sedang aja. Kalau misalkan kurang dari itu berarti ringan, kalau misalkan lebih parah berarti yang berat ya. Nah teman-teman mungkin udah pada jago nih menilai GCS, tapi pasti ada yang masih suka kebalik-balik nih. Jadi kita review aja di video ini ya. Pertama indikatornya itu I, maksimal skornya 4, minimal skornya 1. Kalau 4 itu mata membuka tanpa stimulus, jadi pasiennya pas pemeriksa datang itu dia emang lagi buka mata. Atau kalau misalkan pun lagi tidur, kalau kita panggil dia akan bangun lalu kontak matanya itu bisa terjaga dengan baik. Tapi kalau yang skornya 3, itu dia tidak membuka mata dengan spontan, perlu diperintah dulu, Pak buka matanya gitu ya, baru dia buka. Lalu dia juga tidak bisa mempertahankan dengan baik. Kalau misalkan stimulus suaranya tidak diulang, dia akan dengan cepat menutup matanya kembali. Kalau skor 2, itu stimulus suara udah nggak bisa lagi dan kita harus pakai stimulus nyeri. Rangsangnya bisa di ujung jari, bisa di supraorbita, atau bisa di sternum. Nah, kalau 1 itu berarti dia tidak bisa buka mata dengan rangsang nyeri sekalipun ya. Nah, yang teman-teman harus ingat, mungkin bukan di konteks ujian ya, tapi sebagai dokter nantinya nih. Itu bahwa komponen GCS itu tidak selalu bisa diperiksa teman-teman. Misalnya aja mata nih. Kalau misalkan dia ada hematom atau edem di matanya, atau misalkan dia nervus 3-nya ada parese yang total, berarti kan dia nggak bisa buka mata. Meskipun dia kesadarannya penuh, maka tidak tepat kalau kita GCS-nya tulis I-nya itu 1. Karena kan sebenarnya kesadarannya penuh, cuman dia emang nggak bisa buka mata ya. Nah, pada kondisi-kondisi ini kita berikan dia tanda non-testable atau NT singkatannya. Seperti itu. Setelah I, kita cek respon verbalnya. Skor maksimumnya itu 5, yaitu ketika pasiennya orientasinya masih bagus. Jadi masih bisa jawab ketika kita nanya namanya sendiri siapa, atau nama keluarganya, atau tempat dan waktu dia masih bisa jawab. Kalau skor 4, pasiennya itu udah disorientasi, hilang orientasi, tapi masih bisa jawab pertanyaan. Jadi kalau misal kita tanya, pasiennya masih bisa jawab, cuman dia udah nggak tahu yang tadi, orientasi nama, waktu, dan tempat. Nah kalau skor 3, pasiennya itu seperti mengigau ya, hanya mengucapkan kata-kata yang nggak jelas tanpa makna kalimat. Kalau skor 2, pasiennya hanya bisa menggeram, biasanya kalau kita beri rangsang nyeri, pasiennya cuma menggeram aja. Lalu kalau skor 1 itu pasiennya benar-benar diam tanpa respon apapun meskipun rangsang nyerinya sudah kita berikan. Nah kalau yang non-testable juga ada, contohnya kalau pasiennya afasia global ya. Jadi memang nggak bisa bicaranya bukan karena kesadarannya turun, melainkan karena dia memang ya ada gangguan fungsi luhur seperti itu ya. Lalu yang terakhir kita nilai motoriknya. Paling tinggi skornya 6, yaitu pasien dapat mengikuti perintah untuk melakukan gerakan tertentu. Misalnya suruh angkat tangan gitu ya. Lalu kalau skor 5, itu pasien nggak bisa menuruti perintah, tapi ketika kita rangsang nyeri di kepala atau di leher, di supraorbital misalnya, pasien itu tangannya bisa mengangkat hingga di atas klavikula. Jadi kalau dia tangannya bisa mengangkat, menepis tangan pemeriksanya di atas klavikula, maka skornya itu kita kasih 5. Tapi kalau skornya 4, tangannya itu nggak nyampe klavikula, hanya saja respon fleksinya itu masih normal. Sedangkan kalau skor 3, respon fleksinya abnormal. Nah, bedanya normal dan abnormal itu apa? Kita lihat di gambar ini. Fleksi normal itu kalau lengannya fleksi cepat menjauhi garis tengah tubuh. Gerakan fleksinya juga bervariasi dari arah dan kecepatannya ya. Kalau fleksi abnormal, kebalikannya dia akan lambat serta dia akan mendekati garis tengah tubuh seperti ini posturnya. Postur seperti ini kita bisa sebut juga dengan dekortikasi. Ya, tulisannya seperti ini. Nah, selanjutnya kalau respon terhadap nyerinya itu bukan fleksi tapi malah ekstensi, maka skornya 2. Posturnya seperti ini di gambar dan kita sebut dia deserebrasi. Jadi deserebrasi lebih parah dibandingkan dekortikasi ya. Terakhir kalau 1 itu pasiennya tidak ada respon gerakan sama sekali. Nah, yang non-testable adalah kalau pasiennya misalnya tetraplegi ya. Jadi misalnya dia cedera servikal juga, dia tidak bisa bergerak bukan karena kesadarannya turun, tapi memang dia nggak bisa gerak, dia lumpuh gitu ya. Nah, kira-kira begitu untuk GCS ya. Yang perlu diingat oleh teman-teman adalah pelaporan GCS itu harus menyertakan komponen E, V, dan M-nya masing-masing berapa. Jadi nggak boleh hanya skor totalnya doang yang dilaporin. Lalu perhatikan juga skor GCS yang tidak lazim seperti ini, ya akan jadi aneh kalau salah satu komponennya ada yang 1, sementara yang lainnya dapat skor maksimal, ya kan? Maka besar kemungkinan yang skornya 1 ini sebenarnya adalah non-testable. Nah, ini jadi kelemahan dari sistem penilaian GCS.
Oke, mungkin segitu dulu untuk penjelasan nomor 1. Sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya. Seorang wanita 36 tahun datang ke IGD setelah kecelakaan mobil diperkirakan sejak 3 jam yang lalu. Nah, pasien ditemukan tidak sadar di atas jalan raya. Lalu di perjalanan, pasien sempat kembali sadar, namun saat ini pasien kembali kehilangan kesadarannya. Nah, teman-teman perhatiin siklus tidak sadar menjadi sadar, lalu menjadi tidak sadar lagi. Ini adalah khas disebut lucid interval ya. Sekarang tanda vitalnya tekanan darah 190/100, nadi 66 kali, pernafasannya lemah irreguler dan suhu 36 derajat. Nah, ini juga khas kita sebut dengan trias Cushing akibat TTIK, yaitu ada hipertensi, bradikardi, dan bradipnu yang irreguler. GCS-nya juga udah E1 V2 M2, pupil anisokor, Babinski sign positif di kanan. Jadi dari clue serta adanya lucid interval yang tadi, maka jawabannya yang paling mungkin itu adalah yang C. EDH akibat laserasi arteri meningia media. Kalau yang A dan B itu nggak cocok karena lucid interval lebih khas untuk EDH dibandingkan untuk SDH ya. Yang D itu juga kurang tepat di arterinya. Kalau arteri cerebri media yang pecah itu biasanya bikin ICH, intracerebral hemorrhage, atau pendarahan subarachnoid juga bisa. Kalau E itu juga kurang tepat karena kontusio itu dia jarang ada lucid interval. Biasanya dia tingkat kesadarannya itu akan terus menurun secara konstan ya dari sejak impact trauma. Sekarang kita mulai bahas di SDH dan EDH-nya. Seperti biasa, kita harus review anatomi lapisan meninges dulu ya supaya bisa lebih kebayang. Nah, di paling luar ada kulit kepala atau scalp. Selanjutnya di bawahnya ada calvaria, di bawahnya lagi mulai dura mater. Nah, dura mater ini dibagi dua, yang melekat ke calvaria itu kita sebut dura periosteal, yang bisa kita anggap juga periosteumnya calvaria gitu ya. Sedangkan di bawahnya itu disebut dura meningeal. Nah, di bawah dura itu ada ruangan subdura. Ini adalah suatu space kosong yang tipis di antara dura meningeal dan arachnoidea mater. Jadi arachnoidea ini bukan hanya sekedar serabut-serabut seperti jala aja ya, tapi dia juga punya selapis yang sejati disebut arachnoidea mater. Nah, di bawah arachnoidea mater ada ruang subarachnoid yang berisi cairan cerebrospinal. Lalu yang menempel erat dengan parenkim otak itu adalah pia mater. Nah, kalau teman-teman perhatiin, kita punya arteri dan vena di sini. Nah, ini adalah arteri vena meningia media. Jadi dia lokasinya ada di dalam dura periosteal ya. Jadi dia diselimuti oleh dura periosteal. Nah, selain itu ada juga bridging vein. Ini adalah vena yang berasal dari parenkim otak yang mau masuk ke sinus venosus dura mater. Salah satunya adalah di gambar ini sinus sagittalis superior. Teman-teman perhatiin lagi, bridging vein ini adalah satu-satunya pembuluh yang menyeberang di ruang subdura. Oleh karena itu, pada pendarahan subdura, yang laserasi itu adalah bridging vein ini, karena dia satu-satunya pembuluh darah yang ada di ruang subdura ya. Darahnya akan terletak di antara dura meningeal dan arachnoidea mater. Kalau memang SDH murni, dia darahnya juga nggak akan masuk ke dalam ruang subarachnoid ya teman-teman. Jadi ketika kita cek dengan rangsang meningeal juga hasilnya akan negatif. Nah, kalau epidural, laserasinya itu ada di arteri meningia media yang tadi ada di dalam dura periosteal. Karena dia sangat dekat dengan calvaria, maka biasanya dia ada fraktur juga di calvarianya ya. Darah akan mengumpul di antara dura periosteal dan calvaria. Teman-teman harus ingat lapisan predileksi dari masing-masing SDH dan EDH ini ya. Sekarang kita lihat perbandingannya. EDH itu hanya terjadi secara akut karena dia progresinya cepat ya. Sementara SDH itu bisa akut maupun kronis. Etiologi EDH umumnya adalah trauma dengan fraktur temporal atau parietal. Di bagian temporal itu khususnya tulangnya paling rentan ya. Dan di dua bagian ini juga ada cabang yang besar dari arteri meningia media. Jadi lebih mudah mengalami laserasi. Kalau SDH itu bisa disebabkan laserasi bridging vein akibat trauma yang dengan atau tanpa fraktur. Kalau kasus yang kronis seringnya pada lansia dan pasien-pasien pengguna obat antikoagulan ya. Dari progresivitasnya, kalau EDH itu karena dia darah yang berasal dari arteri, maka tekanan darahnya itu akan lebih tinggi kan. Sehingga progresivitasnya lebih cepat dan menyebabkan TTIK, herniasi yang mengancam nyawa. Kematian di kasus EDH itu sering terjadi kalau terlambat penanganan ya. Biasanya terjadi karena arrest pernafasan akibat herniasi tadi. Nah, kalau yang subdural, pendarahannya itu di darah vena ya.
Jadi tekanan darahnya itu nggak seberapa kalau dibandingin dengan yang arteri. Oleh karena itu, tekanan intrakranial udah mulai meningkat, dia justru bisa berperan untuk menekan vena yang tadi bocor supaya pendarahannya itu terhambat. Jadi progresivitasnya lebih bisa dihambat dibandingkan dengan EDH. Nah, gejala yang khasnya EDH itu adalah lucid interval yang sangat terkenal ya, di mana pasiennya itu seperti tadi, awalnya ada penurunan kesadaran dulu setelah impact trauma, kemudian sempat terjadi pemulihan kesadaran penuh, tapi akhirnya pasien kembali tidak sadar dan jatuh ke dalam koma. Nah, penurunan kesadaran yang pertama ini bisa disebabkan oleh concussion atau gegar otak saja ya. Jadi saat itu pendarahannya udah terjadi, tapi dia belum membentuk suatu hematom, suatu massa yang besar. Nah, makanya pasiennya juga sempat pulih dari concussionnya itu, jadi ada periode kembalinya kesadaran. Tapi seiring dengan EDH-nya yang makin besar, TTIK dan herniasi akan terjadi ya, sehingga pasiennya mulai hilang kesadaran untuk kedua kalinya. Jadi yang kali kedua ini udah jauh lebih bahaya dibandingkan hilang kesadaran yang pertama. Sedangkan pada SDH itu tergantung dia akut atau kronis. Kalau akut bisa menyerupai EDH juga, jadi bisa aja ada lucid interval tapi sangat jarang. Lebih seringnya itu dia kesadarannya akan progresif terus menurun dari sejak impact trauma. Jadi nggak ada periode di mana pasiennya kembali sadar. Nah, kalau yang kronis, dia masa hematomnya itu berkembang pelan selama beberapa hari sampai minggu. Jadi gejalanya itu justru mirip penurunan kognitif dan fungsi luhur yang progresif, nggak langsung penurunan kesadaran. Makanya kasus ini sering dimisdiagnosis dengan tumor atau demensia karena memang mirip gejalanya ya. Nah, ini dia gambar EDH dengan herniasi. Di sini terjadi herniasi unkal ya, di mana unkus dari lobus temporal itu menekan mesencephalon di daerah sini. Sementara kita tahu di mesencephalon itu ada formatio reticularis yang berperan dalam kesadaran. Selain formatio reticularis, di mesencephalon juga ada nucleus nervus oculomotorius nervus 3 ya untuk refleks pupil. Jadi kalau misalkan ada uncus lobus temporal yang menekan mesencephalon, maka dia mengganggu kesadaran dan refleks pupil sehingga terjadilah anisokoria dan koma. Kalau berlanjut terus bisa ikut keganggu juga pusat respirasi dan kardiovaskuler di medula oblongata ya, sehingga bisa terjadi trias Cushing yaitu bradikardi, peningkatan tekanan darah sistolik dan pernafasan yang menurun irreguler. Buat ingetnya teman-teman ingat aja yang terjadi pada shock ya. Kalau shock itu kan dia hipotensi, takikardi dan takipnu. Sementara kalau yang di TTIK ini dia kebalikannya semua, hipertensi, bradikardi, dan bradipnu, begitu ya. Selanjutnya yang paling sering ditanyain di soal yaitu mengenai CT scan-nya. Di EDH itu darahnya membentuk lesi hiperdens yang cembung di kedua sisinya ya, disebut biconvex, lentikular, atau lens shape. Ada juga yang bilang seperti lemon. Lentikular itu maksudnya dia bentuknya seperti lentil atau seperti biji-bijian. Kalau biji itu kan dia cembung di dua sisi gini ya, maka itu mirip dengan bentuk EDH katanya. Kalau SDH hasilnya akan cekung seperti ini. Ini disebut crescent atau bulan sabit atau seperti pisang. Nah, kita lanjut dulu ke nomor 3 ya. Pertanyaannya, tindakan yang paling tepat dilakukan. Kita punya pasien 60 tahun, datang dengan penurunan kesadaran sejak 5 jam yang lalu setelah terpeleset di kamar mandi dan kepalanya terbentur ke lantai. Setelah kejadian, pasiennya masih sadar, lalu mengeluh pusing, muntah 3 kali, dan kemudian menjadi tidak sadar, terus-menerus hingga saat ini. Nah, berarti ini nggak ada lucid interval ya teman-teman, karena dia kesadarannya turun sampai sekarang nggak pernah ada pemulihan. Lalu muntah-muntah ini bisa juga jadi tanda TTIK. Dari pemeriksaan GCS-nya E2, V3, M3, berarti totalnya 8. Pupil udah anisokor, refleks patologis positif di sebelah kiri. Dokter udah melakukan CT scan, hasilnya ada lesi hiperdens berbentuk bulan sabit pada temporoparietal dextra. Maka diagnosis sesuai gambaran CT scan ini yaitu SDH yang akut. Nah, karena dia udah ada muntah-muntah, diikuti GCS 8 dan pupilnya anisokor, kita udah khawatir ini ada TTIK yang sudah menyebabkan herniasi. Ya, maka kondisi ini harus segera kita rujuk untuk operasi sito. Jadi jawabannya adalah yang B. Baik yang A, C, D, dan E itu kurang tepat karena indikasi operasinya sudah ketemu, maka pasien harus segera dioperasi tanpa penundaan apapun. Nah, terakhir kita bahas tentang tata laksananya nih. Karena kasus ini SKDI-nya 3B, maka kita harus bisa juga tata laksana awal. Tentu yang pertama adalah stabilisasi ABC. Untuk airway, karena ini cedera kepala ya, kita harus hati-hati takut ada cedera vertebra cervical juga.
Jadi kita nggak boleh lakuin head tilt dan chin lift karena bahaya ke cervicalnya. Kita pakai jaw thrust aja, lalu kita amanin juga vertebra cervicalnya dengan kolar. Kalau misalkan nggak bisa juga airway-nya belum bebas, maka kita bisa gunakan supraglottic airway seperti oropharyngeal airway atau nasopharyngeal ya. Atau kalau memang terindikasi, bisa kita intubasi juga. Nah, breathing-nya kita suplementasi oksigen kalau napas pasien masih spontan. Kalau udah ada tanda-tanda gagal nafas, kita beri bantuan ventilasi pakai bagging atau ventilator. Lalu untuk circulation-nya, kalau misalnya traumanya menyebabkan shock hipovolemik juga, kita beri resusitasi cairan. Untuk terapi medikamentosanya, fokus kita di sini pertama mencegah TTIK ya. Jadi kita kasih mannitol 20% dengan dosis sekian. Tapi mannitol ini kontraindikasi untuk diberikan pada kondisi hipotensi atau hipovolemik. Pada keadaan seperti itu, atau jika mannitol tidak tersedia, kita kasihnya yang NaCl 3% sebagai alternatif. Selanjutnya, kalau pasiennya ada kejang, maka kita kasih diazepam IV dengan dosis berikut. Tapi meskipun nggak ada kejang, kita tetap perlu berikan profilaksis dengan phenytoin. Karena kejadian kejang pasca trauma kepala itu bisa mencapai 30% ya. Dan kejang itu bisa menyebabkan secondary brain injury yang menghambat pemulihan otak. Dosisnya bisa dibaca di sini ya. Nah, kapan kita perlu operasi? Untuk EDH itu pertama kalau volume darahnya mencapai lebih dari 30 cc dengan GCS yang berapapun juga. Volume darah ini dihitung dari CT scan-nya ya teman-teman, menggunakan rumus A kali B kali C bagi 2. Kalau dia volumenya kurang dari 30 cc, ketebalan kurang dari 15 mili, midline shift-nya kurang dari 5 mili, dan GCS-nya lebih dari 8, maka bisa dilakukan terapi yang non-operatif. Tapi tentunya harus kita rawat juga untuk dimonitoring ya. Kalau pasiennya datang dengan EDH akut, GCS-nya kurang dari 9 atau pupilnya anisokor seperti yang tadi di soal nomor 2 ya, maka segera operasi secepat mungkin setelah stabilisasi ABC. Jangan ditunda-tunda untuk tujuan memberikan obat atau tujuan apapun. Nah, kalau pada SDH, operasi jika SDH lebih dari 10 mili atau midline shift lebih dari 5 mili dengan GCS yang berapapun. Atau kalau SDH-nya kurang dari 10 dan midline shift-nya kurang dari 5, operasinya dilakukan jika GCS-nya turun 2 poin sejak pasien masuk rumah sakit. Jadi misalnya pasien pas masuk GCS-nya 10, tapi dicek lagi GCS-nya sekarang 8. Nah, itu berarti udah masuk ke indikasi operasi. Fungsi pupil jadi abnormal juga indikasi atau tekanan intrakranialnya lebih dari 20 mm Hg. Operasi yang kita lakukan di setting emergency itu bisa burhole ya. Di sini kita pakai bor untuk bikin lubang di kalvarianya untuk evakuasi darah keluar. Operasi yang lebih definitif itu adalah craniotomy, di mana sebagian tulang kalvarianya itu diangkat, hematomnya didrenase, serta pembuluh darah yang bocornya diligasi. Oke, mungkin sekian teman-teman untuk contoh soal dan pembahasannya sudah mencakup semua pembahasan SDH dan EDH. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau diusulkan, silakan tinggalkan di kolom komen, nanti kita pasti akan baca dan respons sesegera mungkin. Terima kasih banyak sudah menonton, keep studying and let the magic work. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah!